Lula, Iya, kamu lagi main apa? Kayaknya asik banget nih. Resident Evil. Oh, game yang terkenal itu ya? Gantian dong, boleh nggak? Bentar lagi. Ini aku lagi seru nih. Tuh, ada zombie kan? Oke, gini, kita bikin deals ya. Kita bikin rules ini ya. Rulesnya asik banget pokoknya. Kalau kamu kalah, gantian. Itu juga berlaku sama kakak loh. Gimana? Yaudah, Setuju bentar. nggak? Aku pause dulu. Oke, gimana? Ayo. Setuju lah, ayolah. Kakak juga mau nyobain. Yaudah ya, siapa yang aku kalah, nanti baru aku kasih. Nah, gitu dong. Rules stay rules. Pinky swear dulu. Yaudah deh. Oke, thank you ya. Udah, lanjutin lagi. Kakak perhatiin lagi. Asik nih. 2 jam kemudian. Lula, kapan gantiannya ini? Kakak udah nungguin lo udah 2 jam lo ini. Kamu belum selesai-selesai lagi. Ya sabar nih kak. I have to kill this one zombie. Udah deket banget. Ngeselin banget lagi. Ya kak, kalah kan? Yes. Penantian 2 jam. Akhirnya Tuhan. Oke, rules stay rules. Gantian. Jangan cepet dong. Iya, udah Oke. Nah, akhirnya nyobain juga nih. Asik. Oh, gini caranya. Lula, kamu denger gak? Ada alarm HP bunyi deh. Iya kayaknya deh. Cek deh. Coba ya. Yah, Lula. Udah harus bawain FLC News lagi. Ya, baru kakak pegang bentar loh. Tapi udah deh, gak apa-apa. Habis FLC News kita main lagi ya. Gimana? Deal? Deal? Yuk. Yaudah, kayak gitu FLC Family sudah pada nungguin kita nih. Daripada nunggu lama-lama, yuk kita mulai aja yuk. Yuk. Hai FLC Family, welcome to Forward Living Church. Senang sekali rasanya saya bisa kembali bertemu dengan saudara di hari Minggu ini. Kami berharap sepanjang bulan Agustus ini saudara telah mendapatkan banyak pembelajaran positif yang tentunya dapat diimplementasikan dalam kehidupan FLC Family ya. Bagi FLC Family yang ingin menyaksikan ulang ibadah Minggu Forward Living Church, saudara dapat menyaksikan kembali di YouTube channel Forward Living Church. Serta saudara juga dapat terupdate dengan setiap kegiatan informasi gereja melalui sosial media Forward Living Church. Bagi FLC Family yang sedang berada di dalam pergumulan atau memerlukan support doa, saudara dapat mengunjungi home lounge setelah ibadah selesai. Tim doa FLC akan dengan senang hati membantu serta mendoakan saudara. Selain dapat didoakan secara langsung, FLC Family juga bisa membawa pulang form doa untuk saudara isi dan dikembalikan pada kotak doa yang ada di home lounge. Kami pastikan setiap prayer request yang disampaikan melalui form doa akan didoakan secara khusus oleh tim doa dan bersifat rahasia. FLC Family bisa mendapatkan informasi seputar gereja dengan menghampiri volunteers yang berada di area home lounge setelah ibadah selesai ya. Maupun FLC Family dapat menghubungi nomor telepon gereja di 0816 633 633 dan akan ada FLC staff yang dengan senang hati akan membantu FLC Family. Saya ingin mengingatkan FLC Family bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024, FLC akan kembali mengadakan ibadah FLC Women Fellowship. FLC Women Fellowship akan diadakan di House of Prayer dan kali ini akan dilayani oleh Pastor Yolanda Virgina. Pastikan setiap ladies dapat join di dalam ibadah Women Fellowship ini dan jangan lupa untuk melakukan RSVP di nomor telepon office gereja agar gereja dapat mempersiapkan tempat terbaik untuk setiap ladies. Bagi FLC Family yang ingin memiliki komunitas kecil untuk dapat bertumbuh serta saling sharing, FLC memiliki komunitas yang dinamakan Passion. Passion merupakan komunitas kecil yang bertujuan untuk menjadi support system bagi FLC Family dalam perjalanan mengenal Tuhan dan menjalani kehidupan sehari-hari. Bagi FLC Family yang mau bergabung, dapat bertanya serta mendaftarkan diri Anda di home lounge setelah ibadah selesai ya. Saat ini, kita akan bersama merayakan setiap FLC Family yang sedang berulang tahun. Kami berdoa agar Tuhan senantiasa memberkati setiap kehidupan saudara. Berikut ini beberapa FLC Family yang sedang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Nah, sekian FLC News untuk minggu ini. Nah, karena FLC News sudah selesai, aku boleh dong minjem lagi? Boleh kan? Iya, nih. Tapi Oke. careful loh, bosnya susah banget loh. Aku dari tadi main, susah banget. Ketemu-temu. Oh iya, susah loh, kata kamu benar. Lah, Kak, ini kita kan mau mulai ibadah. Lah, iya. Tapi kakak baru pegang bentar loh lah. Ya udah deh, nggak apa-apa. Nanti kakak lanjut lagi ya.
Nah, FLC Family, sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita. Siapkan hati, jiwa, serta pikiran kita karena sebentar lagi ibadah akan dimulai ya. Happy Sunday and God bless you. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan membesarkan nama. Mari kita bersatu hati, kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Biarlah Tuhan, hari ini kami siap untuk memuji nama-Mu Tuhan, menyembah nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu tidak ada kasih yang terlebih besar daripada kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa. Mari yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Sebab tidak ada yang bisa menandingi kuasa Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan yang luar biasa. Berikan puji-pujian yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama kita mau katakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan. Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan. Tak ada kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Musik memuji Tuhan. Haleluya.
kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bagi, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan lagi, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan, dialah Raja. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bagi, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bagi, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Biarlah segala yang bernafas memuji-puji nama-Mu Tuhan. Kami mau menari, kami mau bertepuk tangan untuk memuliakan nama-Mu. Yang percaya, sama-sama katakan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Yang masih excited memuji Tuhan katakan woo. Haleluya. Pada Yesus, serahkan pada Yesus, serahkan pada Yesus, serahkan. Apakah kau payah mencari-cari
Dia berjanji memberi kekuatan bila topan ganas melandamu. Tuhan yang layak kami puji. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Tanpa Tuhan yang ada di samping kami, siapalah kami? Apapun yang kami punya, apapun yang kami miliki hari ini, itu semata-mata karena Engkau Tuhan.
they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. Far from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. 'Cause you are worthy of it all. Let every heart sing this song. All the angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. 'Cause you are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, Lord. You are worthy to be praised. Dari kami bangun sampai kami tertidur di malam hari, hanya nama Tuhan yang kami tinggikan. Hanya nama Tuhan yang kami muliakan. Hanya nama Tuhan yang kami agungkan. Come on everybody sing with your faith. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Oh, day and night, night and day.
Mari angkat tanganmu saudara. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sebab Kau layak, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa dan raga kami. Segenap jiwa ragaku. Mari angkat tanganmu saudara dan nyatakan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Mari sama-sama FLC katakan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tidak ada yang lebih baik dalam kehidupan ini untuk terus bersemangat menyembah Tuhan. Karena semuanya adalah anugerah. Selamat datang di FLC. Warm welcome kalau ada mungkin yang baru pertama kali datang. Dan what an honor untuk bisa menyambut lagi semua jemaat Tuhan. Pergumulan tantangan selalu ada. Silih berganti no meter di Jakarta, no meter di Bandung. Teriakan permohonan doa kayaknya listnya hampir-hampir sama semua. Tapi yang menarik selalu ada cerita bahwa Tuhan yang disembah, Tuhan kita Yesus, selalu ada aja jalan. Selalu ada aja bukti yang dia akan pasti tunjukkan tepat pada waktunya. Doa kami biarlah gereja ini, gerejamu, gereja Anda semua, ibadah ini gak lama, tapi membantu pertumbuhan iman kita. Ke gereja baik, tapi jauh lebih baik bergereja di luar sana. Sehingga seminggu ke depan kita berdoa, kita, keluarga kita semua jadi anak-anak Tuhan yang baik. Jangan menyerah, jangan ada yang putus asa. Dalam Tuhan ada mujizat. Sore hari ini Anda akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan, pemimpin rohani, seorang gembala, Pastor Ray Kaunang dan Pastor Debbie dari Philadelphia, Sydney, Australia. Mereka lagi ada di Jakarta sampai minggu depan, lagi nginep di rumah kita juga. Ini kedua hamba Tuhan yang luar biasa karena mereka juga yang melakukan pemberkatan nikah kami. Dan ada banyak hal secara teologia, saya belajar melihat insight-insight ilahi dalam kehidupan dan kepemimpinannya. Jadi saya percaya, saya mengajak semua beberapa menit ke depan, buka hati dan izinkan benih firman Tuhan itu benar-benar masuk dan menguasai kita. Dan bisa menikmatinya sepanjang minggu ini di dalam kuasa Tuhan. Amin. Anda siap menerima firman Tuhan? Dengan seluruh penyembah Tuhan. Katakan sama-sama, hanya Dia yang layak disembah dan tidak ada yang lain. Mari angkat tangan muda katakan. Layaklah Kau Tuhan, Saya mengundang hambanya Pastor Ray. dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah
kita doa. Bapa Surgawi, bersyukur untuk hari ini. Bicara untuk setiap kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Angkat dan lepaskan mereka yang terikat dengan dosa. Waktu kami pulang dari tempat ini tidak sama ketika kami datang. Kami mengalami pembaharuan yang dilakukan oleh roh dan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Demi Yesus, amin. Silakan duduk, shalom. Puji Tuhan. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Saya tadi nggak kasih ke ini. Kita memperhatikan dikatakan demikian. Jagalah langkahmu ketika engkau berjalan ke rumah Allah. Mendekat untuk mendengar lebih baik daripada mempersembahkan kurban yang dilakukan orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Teks ini sebenarnya mengajarkan kepada kita Bapak Ibu sekalian tentang ada banyak orang yang datang ke dalam rumah Tuhan dengan pemahaman yang minim. Kata ini mengatakan, kalimat ini, mempersembahkan kurban yang dilakukan orang-orang bodoh. Kata bodoh di dalam Alkitab itu tidak menunjuk kepada masalah intelijensia. Tetapi masalah kepada kurang pemahaman akan hal-hal tentang firman Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, kalau saudara datang ke gereja, let's say seperti hari Minggu ini, jam 4 ibadah ini, saudara harus banyak belajar. Jagalah langkahmu ketika kau berjalan ke rumah Allah. Mendekat untuk mendengar lebih baik. Artinya gini. Banyak orang yang suka protes kalau ke gereja. Ngeritik sini, ngeritik sana. Oke, saya gak suka lampunya. Saya gak suka tempat duduknya. Worship leadernya terlalu banyak ngomong. Kan gitu ya. Saya gak suka pastornya kurang bagus, kurang cool. Pakai jaket kulit lagi. Saya suka pastornya yang kayak itu tuh. Pakai suit, nah itu baru namanya pastor. Kalau yang pakai jaket kulit pembalap gitu. Kita tuh banyak ngeritik, makanya teks ini bilang, jagalah langkahmu ketika engkau berjalan ke rumah Allah. Mendekat untuk mendengar lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan orang-orang bodoh karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Permasalahan kita Bapak Ibu sekalian di dalam kita bergereja adalah permasalahan daripada salah satu permasalahan ada banyak yang kita harus deal setiap kali kita datang ke rumah Tuhan atau menjadi orang Kristen itu masalah mulut kita. Mulut kita. Orang Jakarta bilang bacotnya kita. Bacotnya kita ini Bapak Ibu sekalian bermasalah. Tetapi Bapak Ibu tahukah Bapak Ibu sekalian bahwa mulut kita itu merupakan pusat dari segala pusat fundamental, komponen fundamental daripada aktivitas kehidupan manusia. Mulut saudara merupakan tempat saudara consumption things. Tempat saudara bicara, tempat saudara bernafas. Even romance pun saudara lewat mulut saudara. Tempat saudara berkomunikasi, tempat saudara berinteraksi. Almost a door to the soul. Itu mulut saudara. Itulah sebabnya teks Alkitab banyak sekali
bicara tentang kepentingan untuk menjaga mulut kita. Di dalam Amsal 21 ayat 23 dikatakan demikian. Siapa yang memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Jadi perhatikan Bapak Ibu sekalian yang gede bacot tuh. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Kadang-kadang kesukarannya kita tuh datang daripada ucapannya kita. Benar Bapak Ibu sekalian? Iya, masalah kebanyakan keluar jadi masalah karena kita salah ucap. Salah ngomong lah, begitulah. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-8 mengatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ini disuruh buang katanya. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, kita nih orang percaya, orang Kristen, jangan sampai ada kata-kata kotor keluar dari mulut kita. Disuruh dibuang. Itu bukan menunjukkan kehebatan saudara. Saya tinggal di Australia itu udah cukup lama lah. 32 tahun lah gitu. Cukup lama ya. Saya perhatiin ya, apa-apa di sana sedikit-sedikit satu word F. Satu words F. You know ya F ya itu ya. One word F, one word F, one word F. Kalau enggak FS, one word F. Tambahan S. Kalau enggak ada pakai BS. Wah itu semua tuh. Every single word dia tambahin kata F, saudara-saudara. Nah orang Kristen ya saya ngerti lah. Saudara kerja gitu. Tetapi kita nggak boleh. Suatu kali waktu cucu kami itu ngomong kata kotor gitu. Kita pelototin, kita marahin. Katanya itu bukan F atau S, tapi D. You know D, lo cari sendirilah. Gitu. That's not right Kenzo, namanya Kenzo. That's not a good words. Kita membiasakan kehidupannya kita, Bapak Ibu, dipengaruhi oleh lingkungan. Mengakibatkan banyak kata-kata kotor keluar daripada kehidupannya kita. Kata-kata yang bersikap marah, geram, jahat, dan fitnah keluar dari mulut kita. Ini teks Alkitabnya deal sekali dengan permasalahan itu. Permasalahan yang sederhana. Pepatah Cina mengatakan demikian. A closed mouth keeps flies from flying in. Jadi kalau mulutnya kita dikatup, gak bisa tuh fly masuk ke mulut kita. Ya tentu aja. Artinya ya anything can be done if you work hard, long and hard. Enough for that gitu. Artinya ya memang begitu. Ya jaga baik-baik aja mulut, jangan sembarangan gitu. Makanya orang Kristen itu mesti benar gitu. Dalam arti kata gini, kalau saudara masuk ke depan, masuk dari depan, yang ngomong shalom itu mesti benar-benar. Kata itu mengandung kuasa. Shalom itu bukan berarti, kalau orang Israel itu kalau ngomong shalom itu bukan berkat Bapak Ibu sekalian. Shalom itu bagi mereka tuh hello kayak kita, hello gitu. Bagi orang Israel sekarang gitu. Tapi kalau teks Alkitab ngajarin shalom itu adalah artinya berkat. Nah kalau memang kita ngerti kata shalom itu harusnya keluar dari mulut kita tuh berkat untuk mengatakannya. Jadi kita gak boleh fake ya. Gak boleh fake, gak boleh palsu. Yang keluar dari mulut kita teks Alkitab mengatakan tuh dari dalam hidup ini. Nah kita melihat Bapak Ibu saudara sekalian dari teks kita hari ini dalam Pengkhotbah pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-6. Bagaimana kepentingan mulut itu diperhatikan oleh Alkitab. Ini hal-hal yang sederhana saja. Coba kita baca Alkitab itu. Janganlah terburu-buru membuka mulutmu katanya. Dan janganlah hatimu tergesa-gesa mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Sebab itu biarlah perkataanmu sedikit saja.
pernyataan bagi kita. Kalau gitu enak dong, jadi orang pendiam. Ya enggak juga. Coba terus lagi. Karena sebagaimana mimpi datang dalam banyaknya kesibukan, demikian pula percakapan bodoh dalam banyak perkataan. Ayat yang ketiga menarik. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda untuk menepatinya. Karena ia tidak berkenan pada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah murka atas ucapan-ucapanmu dan merusak apa yang dikerjakan tanganmu? Karena seperti banyaknya mimpi, demikian juga banyaknya perkataan sia-sia. Tetapi takutlah akan Allah. Jadi teks ini sebenarnya di dalam pengkhotbah itu ada 12 pasal. Itu bicara tentang masalah mulutnya kita. Persoalan terbesar daripada semua manusia, terutama orang-orang percaya, tidak menjaga mulutnya dengan baik. Menjaga apa yang keluar daripada mulutnya. Yang pertama, mulut kita itu harus dijaga dalam permasalahan ibadah kita. Jadi kalau saudara datang ibadah, hati-hati. Janganlah terburu-buru membuka mulutmu dan janganlah hatimu tergesa-gesa mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah di sorga dan engkau di bumi. Jadi hati-hati. Sebagaimana mimpi datang dalam banyaknya kesibukan, demikianlah percakapan bodoh dalam banyak perkataan. Ibadahnya kita itu Bapak Ibu sekalian hampir 60% itu digerakkan oleh mulutnya kita. Nyanyi, mengatakan sesuatu. Jadi betapa pentingnya menjaga mulutnya kita. Nah ini kan orang Kristen suka gitu ya. Kita suka ngomong cepat sama Tuhan. Janji deh Tuhan. Gitu kan. Saya ini pendeta Bapak Ibu sekalian. Cukup lama jadi pendeta lah gitulah. Bukan pendeta baru 2 tahun gitu. Bukan pendeta dadakan di internet gitu. Enggak. Follower saya di Instagram cuma 1.100. Enggak banyak. Untuk ukuran saya enggak banyak. Kalah sama Pak FJ. FJ 21.000. Ngomong-ngomong please dong follow saya gitu. Biar nambah lah gitulah. Gitu. Tapi saya terima kasih loh. Saya ngomong begini semakin banyak aja deh. Kemarin waktu saya di Medan saya bilang please dong follow saya dong. Ini enggak 1.000 nih. Ada yang bilang Pak udah nih Pak ya. Udah 1.000 loh Bapak. Gara-gara saya. Wus puji Tuhan. Saya pulang ke sini saya lihat, udah nambah loh, haleluya. Bangga banget tuh bisa lewatin milestone 1.000 gitu. Karena dari 500 ke 1.000 lama banget. Padahal saya khotbah keliling-keliling loh Bapak Ibu sekalian. Khotbah saya lebih bagus dari Pastor Jos, pasti lebih bagus. Khotbah saya itu lebih bagus dari pengkhotbah-khotbah yang real itu, yang cuma 30 second itu, gitu. Saya lebih bagus Bapak Ibu sekalian. Benar. Tapi yang nonton YouTube saya cuma 15, 20-an. Saya udah pasang-pasang yang bagus-bagus. Minta Michael buatin. Yang nonton cuma ya nggak naik-naik. Kapan kejadiannya gitu. Meledak kayak gitu. Langsung. Wah 1 juta. Wah kan happy tuh saya tuh. Monetize. Dapat duit gitu Bapak Ibu sekalian. Enggak loh Bapak Ibu sekalian. Jagalah langkahmu. Kita orang Kristen itu
banyak suka tidak memperhatikan apa yang keluar daripada mulut kita. Terutama di hadapan Tuhan. Coba Bapak Ibu sekalian pikir, janji apa yang saudara sampaikan kepada Tuhan dan saudara tidak menepatinya sampai hari ini. Makanya dikatakan janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Ini tantangan buat kita. Sederhana sekali ini. Pelajarannya sederhana. Jaga mulut kita menyangkut paut daripada ada sangkutan paut, ada hubungannya dengan waktu kita beribadah. Ini penting bagi Bapak Ibu sekalian untuk bisa memahaminya. Hal yang kedua, di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima dikatakan demikian. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda untuk menepatinya. Karena ia tidak berkenan kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Dan jangan berkata di hadapan utusan Allah, maksudnya pendeta, bahwa engkau khilaf. Apakah Allah perlu murka atas ucapan-ucapanmu dan merusak apa yang dikerjakan tanganmu? Sebagai pendeta tuh saya sering dengar janji-janji lah gitu. Pak, kalau begini Tuhan tolong saya akan kasih buat gereja. Saya udah 3 kali dijanjiin orang. Pak, kami akan bangun gereja Bapak. Udah puluhan tahun, janji tinggal janji. Bulan madu hanya mimpi, gitu aja lagunya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Anda berbuat nazar, artinya berjanji kepada Allah, ini berbahaya. Ini sederhana sekali Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang kita suka janji dalam hati kita kepada Tuhan. Tuhan, kalau engkau berbuat demikian, saya janjilah Tuhan. Banyak orang kan begitu. Apalagi gereja ini baru pindah di sini ya. Tempat ini. Wah pokoknya yuk kan, wah saya bantulah gitu loh. Saya bantu di hadapan Tuhan. Bisa lupa loh. Lalu teks ini bilang gini. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Dan jangan berkata di hadapan Tuhan, lebah engkau hilaf. Aduh salah Pak, hilaf. Sorry Pak. Tuhan bilang, apakah Allah tidak akan marah dan merusak pekerjaan tanganmu? Jadi konsekuensi kita Bapak Ibu sekalian, dengan perkataannya kita dan janji kita kepada Allah itu sangat besar. Jadi saudara jangan bermain-main dengan apa yang keluar dari mulut saudara dan saudara janji kepada gereja atau kepada orang-orang rohaniawan. Berbahaya itu Bapak Ibu sekalian. Ini sebuah peringatan yang sangat keras sekali. Jadi sekarang kalau saudara mau nimbang-nimbang untuk berbicara, untuk kontribusi sesuatu kepada gereja atau oleh kan banyak orang, aduh Pak, pokoknya kalau Bapak berkati saya, doa saya, pokoknya saya akan melayani Tuhan. Dengerin Bapak Ibu sekalian loh. Saudara akan dikejar oleh perkataan mau melayani Tuhan itu. Saya akan kasih deh Pak, pokoknya. Saudara akan dikejar oleh perkataan itu. Karena kita bicaranya itu kepada Tuhan. Saudara punya relationship dengan Tuhan. Itulah sebabnya hal yang ketiga, ternyata mulut kita itu berbicara juga tentang ada sangkut pautnya dengan
hubungan kita dengan Tuhan. Pas ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Karena seperti banyaknya mimpi, demikian juga banyaknya perkataan sia-sia. Tetapi takutlah akan Allah. Saya mau ingin men-challenge Bapak Ibu saudara sekalian. Mulut kita itu memang harus diisi dengan hal-hal yang baik. Bukan makanan ya. Bukan. Artinya makanan rohani. Nah, kalau Bapak Ibu, coba kita lihat ya. Agak sedikit jauh. Coba kita lihat ke Mazmur pasal yang pertama. Dikatakan begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik. Saya memakai terjemahan yang baru. Yang tidak berdiri jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata merenungkan Taurat Tuhan itu seperti sapi yang mengunyah makanannya dalam mulutnya. Artinya sejak kata dia mut-mut ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau orang Yahudi, kalau seorang datang untuk belajar ke seorang rabi, anak muridnya itu akan dikasih madu, diteteskan ke dalam lidah, dalam mulutnya, dan rabi itu akan mengatakan, terimalah firman Taurat Allah seperti madu. Katanya. Jadi saya mau katakan, ini bicara tentang relationship kita dengan Tuhan. Yang masuk di dalam mulutnya kita itu, yang kita kunyah sebagai manusia rohani itu adalah firman Allah. Sehingga waktu kita keluar mengatakan sesuatu, yang keluar itu perkataan-perkataan Allah bagi orang lain. Jadi relationship saudara itu tergantung daripada apa yang masuk juga di dalam mulut saudara. Sama seorang rabi yang mengatakan kepada muridnya, terimalah madu, makanlah madu ini. Torah seperti madu, firman Allah seperti madu. Jadi Bapak Ibu sekalian, tantangan bagi kita dalam kehidupan ini adalah untuk memasukkan di dalam kehidupannya kita, lewat mulut kita, hal-hal yang dari Tuhan. Coba kita perhatikan di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat 17 sampai ayat yang ke-32. Coba kita lihat ayat tersebut. Nah, Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai 32 ini menjelaskan kepada kita, oke, sebagai orang yang ditebus oleh darah Yesus, menjadi orang Kristen, bagaimana kita berperilaku seperti orang Kristen gitu. Coba kita lihat. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepada belam Tuhan, janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam dan bentuk kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang memiliki kebiasaan yang oleh nafsu yang menyesalkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sungguhnya. Karena itu buanglah dusta, berkatalah benar seorang kepada, karena kita adalah sesama anggota. Artinya Bapak Ibu sekalian, teks ini menjelaskan begini, kita ini udah ada dalam konsep manusia baru. Nah, manusia barunya ini mesti dipelihara, dijaga. Saudara udah jadi orang Kristen, saudara mesti menjaga. Dulu memang saudara kelakuannya begitu, jahat.
Tapi karena kamu sudah diubah, sekarang saudara mengenakan manusia baru. Nah, salah satu yang diajarkan oleh Alkitab, dikatakan buanglah segala dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Nih mulutnya kita ternyata. Karena kita sesama anggota, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Janganlah mencuri, tapi baiklah ia bekerja keras melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Lalu teks itu mengatakan, sampai kedalaman. Dan janganlah kamu mendukakan roh Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, buanglah. Hendaklah dibuang di antara kamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini tantangan, challenge bagi kita. Jadi kekristenan itu Bapak Ibu sekalian bukan objek pencobaan hidup, artinya kita coba-coba laboratorium hidup. Bukan. Kekristenan adalah sesuatu yang sangat strict diajarin. Nah bagi kita kan, wah kalau strict begitu gimana ya? Jadi gue gak bisa ngomong kotor lagi. Ya memang gak bisa. Jadi gue gak boleh marah-marah lagi. Ya memang gak boleh. Jadi gimana dong? Pak, kalau saya mau marah, ya udah. Marah aja sedikit, ntar itu selesai. Maka dibuat batu lowong katanya. Ada lowongnya gitu, ada loophole-nya kalau bahasa hukum. Ada loophole-nya, udah. Habis udah marah, udah ampuni, ya udah selesai. Loh saya gak boleh bertikai, ya gak boleh. Loh gimana kalau orang marah sama kita? Ya udah doain aja, terima kasih aja. Oh enggak enak dong Pak. Itu bukan manusiawi. Oh enggak, itu manusia. Kan kita manusia baru. Tapi Pak kalau saya mau marah bagaimana caranya? Ya bagaimana ya? Karena emang teksnya cuma begitu sih. Jadi saya mau bagaimana lagi gitu aja. Kan susah dong kita dong. Ini terutama untuk yang jadi pendeta. Susah. Pendeta itu susah untuk marah. Marahnya susah sekali. Kita diem aja, dimarahin diem aja. Difitnah-fitnah kita diem aja deh. Nah salah satu mulutnya kita yang paling kita gunakan, mulut digital adalah medsosnya kita. Medsos saudara tuh mulut saudara. Iya dong. Saudara gak ngomong ke orang lain, tapi bisa dong lewat medsos. Instagram saudara, makanya hati-hati gunain Instagram saudara dengan baik. Gunakan Facebook saudara dengan baik. Iya dong kalau zamannya si Paulus gak ada Instagram, ya jelas. Dia pakai kata mulut, ya mulut itu. Tapi kalau kita sekarang punya kepanjangan mulut kita. Instagram saudara, X saudara, Facebook saudara, bahkan YouTube saudara. Makanya saya suka perhatiin itu di medsos. Ini orang ngomongnya. Dia pikir dia maco kali gitu ya. Maki-maki dia pikir maco kali ya. Wah cool nih manusia nih. Berani melawan. Bukan begitu. Enggak Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau you orang Kristen. Jaga mulutmu. Di medsosmu itu. Bahasa yang baru lagi, emojimu dipakai yang mana? Iya dong, emoji itu kan bahasa baru. Bahasa emoji itu sebenarnya niru bahasanya orang Mesir. Orang Mesir itu kan pakai gambar. Sekarang pakai ketawa, atau
Jaga Bapak Ibu sekalian. Orang Kristen itu harus menjaga apa yang keluar dari mulutnya. Supaya kita jangan mendukakan roh Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Artinya roh Allah itu ada dalam hidup kita. Jangan kita itu mengecewakan dia. Makanya orang Kristen itu perlu berhati-hati dalam hidup ini. Nah, bagaimana kita harus hati-hati? Karena Yesus mengatakan demikian. Coba kita buka Alkitab kita. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-5. Ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Jadi kita lihat nih, mulut itu benar-benar ada hubungannya dengan relasi, ibadah, dan janji kita. Karena kita manusia baru, alasan inilah yang harusnya saudara bisa mengerti. Kenapa Alkitab menjelaskan kepada kita untuk kita menjaga mulut kita. Dan saudara tidak bisa lepas daripada dua hal ini. Dikatakan demikian, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan. Melainkan di atas kaki dian sehingga memberi terang kepada semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, alasan saya memberikan khotbah ini kepada Bapak Ibu sekalian untuk saudara menjaga mulut saudara, bukan menjaga hati saja. Karena Yesus mengatakan kamu adalah garam dunia. Maksudnya Yesus itu, kita itu punya pengaruh di lingkungan kita. Garam berbicara tentang pengaruh. Suka atau enggak suka Bapak Ibu sekalian, saudara pasti punya pengaruh. Karena Yesus mengatakan kamu adalah garam dunia. Mempengaruhi kosmos. Lingkungan di mana kita berada. Itu sebabnya saya bersuka cita kalau saudara lapor ke saya. Aduh Pak, saya di kantor nih, saya kok diliatin mulu. Kok saya diperhatikan terus. Kayaknya saya mata semua orang tertuju kepada saya. Yes, karena kamu adalah garam dunia ini. Jadi kalau ada orang yang mulai ojok-ojok posisi saudara, ada orang yang mulai mikir-mikir ingin menjatuhkan saudara, terima kasih karena kamu adalah garam dunia. Mempengaruhi di sekeliling saudara. Jadi jangan marah. Kalau orang tuh mulai nuduh saudara yang aneh-aneh, jangan marah. Karena saudara punya pengaruh. Kamu ini garam dunia, kosmos, sekeliling saudara itu dipengaruhi oleh keberadaan Anda di situ. Keberadaannya kita di PIM ini mempengaruhi banyak hal Bapak Ibu sekalian. Jangan kira tidak ada punya pengaruh. Kata ini bagus Bapak Ibu sekalian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Kita harus paham nih. Sekecil-kecilnya kita. Selowes-lowesnya kita. Dalam lingkungannya kita. As a Christian. Kita berpengaruh. Yang kedua, alasan yang kedua. Kenapa kita harus menjaga mulutnya kita? Karena kamu adalah terang dunia. Kata terang dunia ini artinya bersifat memberikan pencerahan kepada sekeliling kita. Suka atau enggak suka Bapak Ibu sekalian. Saudara itu memberikan pencerahan kepada orang-orang di sekeliling saudara. Saudara bilang enggak lah gitu.
Teks ini tidak bilang kamu adalah lilin-lilin kecil. Enggak. Itu lagunya James F. Sunda. Teks Alkitab mengatakan kamu adalah terang dunia. Terang dunia, bukan lilin kecil, enggak. Terang dunia. Artinya nyata. Kelihatan dengan jelas. Makanya Yesus mengatakan, dia menekankan kata ini. Lagi pula orang tidak meletakkan pelita lalu dibawakan tempayan, melainkan di atas kaki dian sehingga memberikan terang kepada semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kalimat Yesus mengatakan, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Nah, waktu Yesus lagi bicara ini, dia ada di tepi danau Genesaret. Nah, di atas danau itu ada kota. Nah, kota itu selalu kelihatan terang. Ada lampu yang dinyalakan. Makanya Yesus mengatakan, kota yang terletak di gunung tidak mungkin disembunyikan. Bapak Ibu sekalian, saudara gak bisa sembunyi sebagai orang Kristen. Kamu adalah terang dunia. Saudara gak bisa sembunyi. Sembunyi-sembunyi aja lah. Kan gitu, kita takut ya. Takut ketahuan kalau kita Kristen nih. Takut diomongin, takut dipojokin. Takut dipermasalahkan. Gak bisa Bapak Ibu sekalian. Anda tetap akan kelihatan. Karena itu banggalah menjadi orang Kristen. Kita gak perlu takut masuk mall bawa Alkitab. Gak apa-apa. Lu mau kemana? Ke gereja. Siapa takut? Jangan malu jadi orang Kristen Bapak Ibu sekalian. Yesus bilang, yo gak mungkin malu jadi orang Kristen karena kamu adalah terang dunia. Aduh Pak, susah nih Pak. Hidup saya masih belingsatan, masih kesini, masih mabok. Ya karena kamu adalah terang dunia, orang lihat. Itu sebabnya perbaiki kelakuanmu. Aduh Pak, saya gak bisa menahan amarah nih. Ya itu perbaiki, kamu adalah garam dan terang dunia ini. Gak mungkin katanya, gak mungkin itu kalau garam itu udah diasinkan, dia gak bisa balik lagi ke garam. Artinya saudara mengatakan, gak mungkin saudara itu lari daripada kenyataan as a Christian. Saya baru pulang dari Mongolia, Bapak Ibu sekalian. You know Mongolia? Genghis Khan. Kubilai Khan. Tuh yang kan itu tuh. Genghis Khan bapaknya, ini Kubilai Khan cucunya. Nah, kami di Mongolia, saya baru tahu Mongolia itu bagus sekali. Saya pikir orang Mongolia itu ganas-ganas. Ternyata enggak. Salah satu keturunan orang Mongolia istri saya. Bener. Istri saya udah diperiksa DNA-nya. Dan DNA-nya 50% itu berasal dari Asia Timur. Asia Timur itu Cina, Korea, Jepang, Mongolia. Istri saya. Waktu saya ke Mongolia, saya lihat muka-muka orang Mongolia. Sama kayak istri saya, benar. Dan dia mengakui itu akhirnya. Benar, saya bilang sama dia, benar. Saudara-saudara kamu tuh tinggi-tinggi, orang Mongolia kan tinggi-tinggi, udah mukanya. Kalau saya gak usah pakai DNA. Saya pasti keturunan Han. Suku Cina Han. Orang Manado kan dari Cina. Saya orang Manado loh. Udah pasti udah gak usah pakai itu lagi lah. Pakai DNA, pakai ludah-ludah begitu, udah gak usah. Udah pasti saya gitu. Saudara lihat aja mata saya begini. Ketawa aja gini. Tapi saya seneng loh. Saya garam dan terang dunia. Pasti Pastor Jos tuh dari ada Cina-Cinanya dia tuh. Lihat aja bapaknya.
Bapak Ibu sekalian, kita belajar. Sebagai orang Kristen, kita harus proud as a Christian. Not ashamed as a Christian. Don't be afraid if you confess and proclaim, I'm a Christian. Why? Yesus mengatakan, kamu adalah garam dan terang dunia. Itu sebabnya dijaga mulutnya kita. Benar-benar. Suka apa gak suka orang akan lihat kita. Akan menatap kita dan melihat kita. Tiba waktunya bagi kita untuk mengatakan, yes, I'm Christian. In Christianity, we know the real God. We know who saved us. We know after we die, we're going to meet the creator of this heaven and earth. We call it Jesus. Itu kebanggaan kita. Kebanggaan kita. Itu sebabnya orang-orang yang ingin berubah, mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya menulis di dalam catatan khotbah saya 3 hal penting. Untuk kita bisa mengubah mulut kita menjadi mengeluarkan kata yang baik, kita harus mengontrol apa yang keluar dari mulut kita. Dan diperlukan lidah kita dikuasai oleh Roh Kudus. Harus itu. Hal yang kedua yang saya catat bahwa saudara harus memiliki atau mencari atau membuat lingkungan yang positif. Yes. Cari lingkungan yang positif yang bicara hal-hal yang baik. Bukan hal-hal yang tidak baik. Kalau nggak ada, buat. Miliki lingkungan itu, lingkungan yang positif. Jangan bergaul dengan orang Kristen yang ngomongnya susah. Artinya penuh fitnah, penuh dendam, penuh kebencian, penuh ketidaksukaan. Jangan. Teks Alkitab bahkan lebih mengatakan jangan bergaul dengan mereka. Itu lebih kencang lagi. Lalu yang ketiga, kita harus sadar bahwa kita ini adalah orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus Yesus. Itu bukan permainan asal-asalan loh. Ini bukan istilahnya nebus di pegadaian. Ah, gue udah jual, gue tebus lagi. Bukan. Nebus di sini berarti ini Yesus yang dahsyat, luar biasa dan mulia ini mati untuk kita hanya untuk menebus saudara, membebaskan saudara daripada ikatan kuasa kegelapan. Jadi saudara menjadi Kristen itu bukan hanya sekedar, oh rubah agama nih, enggak. Itu Allah yang bekerja untuk saudara. The great almighty God, pencipta langit dan bumi ini melakukan fungsi yang sebenarnya saudara tuh enggak berhak menerima penebusan itu. Tapi dia bilang, ayo tebus itu anakku. Dan matinya itu juga bukan mati biasa, tapi mati yang sangat terhina. Bahkan bukan hanya terhina, dia digantung di kayu salib itu sebuah kutukan sebenarnya. Tapi dia mau melakukannya. Itu sebabnya kalau saudara dikatakan kamu garam dan terang dunia, aduh, you must be happy. Happy banget. Itu sebabnya Tuhan bilang, jaga mulut lu, hati-hati. Kita main Kristen, kita menjadi orang Kristen bukan permainan tak umpet loh. Bukan, sama Tuhan main, oh, sorry ya Tuhan ya. Makanya tadi bilang, oh kilaf nih, kilaf. Sorry Pak Pendeta. Bukan begitu. Makanya teks tadi mengatakan, apakah Allah akan marah dan merusak pekerjaan tanganmu? Jadi hidup kekristenan itu adalah sebuah kehidupan yang saya sebutkan, kehidupan yang paling bermutu yang saudara bisa jalani dalam kehidupan ini. Taruh kedua tangan sudah di dada. Kita mau doa. Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami menyadari kekurangan kami di hadapan Engkau. Tapi kami bersyukur ya Tuhan. Engkau mengingatkan kami untuk menjaga mulut kami. Memelihara.
Kami mau ya Tuhan yang masuk dalam kehidupan kami. Hal-hal yang bermutu. Dan hal yang bermutu, yang paling bermutu itu datangnya daripadamu. Yang kami tahu itu namanya firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami ya Tuhan hari ini. Ampuni kami. Kalau banyak daripada janji-janji kami kepadamu, kepada hamba Tuhan, kepada gereja yang kami gak tepati, bahkan kami lupa. Kami suka lupa ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Kami gak mau pekerjaan tangan kami dirusak oleh ketidaksetiaan kami. Ketidakmauan kami untuk menggenapi janji kami kepadamu ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami kadang-kadang mengatakan, aduh Tuhan hilaf nih, lupa. Mohon maaf Tuhan. Kami diajar oleh Engkau hari ini untuk berhati-hati. Waktu kami ibadah kepadamu ya Tuhan. Biar yang keluar dari mulut kami, penyembahan kami, lagu yang kami naikkan itu benar keluar daripada hati kami yang dalam. Hati yang dibenarkan oleh Tuhan. Hati yang dikuduskan oleh Tuhan. Dalam pertemuan-pertemuan kami, di passion kami ya Tuhan. Dalam pertemuan kami dengan orang lain, setiap kali kami mengatakan, diberkatilah Engkau. Terima kasih, itu keluar daripada hati kami yang paling baik. Tuhan tolong kami. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Jaga mulut kami dengan roh-Mu ya Tuhan. Dalam nama hamba minta hari ini ya Tuhan, urapi kami. Urapi mulut kami. Sehingga waktu kami di kantor, di tempat studi kami ya Tuhan. Pekerjaan kami, dalam bisnis kami. Selalu keluar kata-kata yang memberkati ya Tuhan. Kata-kata yang memberikan semangat kepada orang lain. Kata-kata yang memberikan pertolongan kepada orang lain. Kata-kata yang membagikan iman orang lain ya Tuhan. Dan kata-kata itu memampukan orang tersebut untuk bisa menjalani hidup ini. Itu yang kami mau. Karena kami adalah garam dan terang dunia ini ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan Yesus. Roh Kudus mampukan kami. Terima kasih untuk kebenaran yang kami dengar pada hari ini. Dan kebenaran ini memerdekakan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bisa, kami sanggup ya Tuhan. Untuk melakukan apa yang kami janjikan kepadamu ya Tuhan. Dan terima kasih. Dan demi Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan. Semua menikmati berada dalam hadirat Tuhan. Boleh lambaikan tanganmu. Luar biasa. Puji Tuhan. Sebentar kita akan selesai dan sebelum kita akan menerima doa berkat untuk setiap Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir di ibadah FLC, we are so grateful and we are so happy that you decided to join our service. Kita berdoa biarlah punya pengalaman yang baik dan tentunya kerinduan hati kita untuk bisa mengundang Bapak Ibu untuk connect di Home Lounge, untuk kita bisa memberikan apresiasi, berkenalan dan juga ada welcome gift. Dan untuk setiap Bapak Ibu yang membutuhkan doa, kita siap untuk bisa berdoa langsung bersama dan untuk Bapak Ibu atau mungkin juga untuk setiap pokok doa yang ingin didoakan, boleh juga Anda isi di form doa kami dan bisa dikembalikan into our prayer box or you can just send it to our church website. Dan seperti tadi Pastor Ray bilang, kita emang dipanggil untuk melayani. So don't be afraid, but give it a try. So every week we have so many volunteers. So can we give a hand to all our volunteers? Setiap minggu there is around 70 volunteers yang membantu setiap ibadah kita dari pagi sampai nanti kita pulang. Mereka juga akan tetap merapihkan setiap ruangan ini. Dan di tengah minggu juga banyak sekali kegiatan gereja. Maka dari itu dengan kerendahan hati kalau Bapak Ibu belum memfollow Instagram kita atau Instagram The Vlog, please do so. Supaya kita bisa pastikan Bapak Ibu mendapatkan informasi dengan baik. Dan tentunya there is always room for more people to help the church. So if that is you, if you feel you can sing, you can dance, you can be
a greeter, you are a technician, you have expertise to work with kids, if you have expertise with graphic design, creative, if you are a videographer, a photographer, so many areas. If you are a mom who has the heart to know with other moms to pray, or if you feel that I want to do something, jangan tunggu. Tapi ambil waktu untuk connect with us, and we will be more than happy to have you on board. Dan tentunya jangan takut if Holy Spirit tells you or moves you towards I need to do something, or at least give it a try. Ayo dong sama-sama, dan kita akan pastikan setiap Bapak Ibu akan benar-benar mengalami perubahan yang baik dan pertumbuhan yang baik di saat juga belajar untuk melayani. So this is not only for the people you see every week doing things at church, but this is also an invitation for everyone. Dan kita percaya juga is one family, it's one community. So that is what it's all about. So we can help one another, kita bisa synergize supaya kita bisa pastikan setiap pelayanan kita lebih baik lagi. Dan pada akhirnya visi dan misi yang kita percaya dan kita hidupi juga di dalam gereja ini bisa kita lihat benar-benar terjadi. Amin. So have a blessed final Sunday in the month of August. Kita akan masuk minggu depan di bulan yang baru, dan Bapak Ibu akan dilayani oleh my husband, our senior pastor, dan juga ada sakramen perjamuan kudus di setiap ibadah. So thank you untuk kehadiran setiap Bapak Ibu setia setiap minggu, tentunya juga setia untuk membawa setiap anak-anak untuk kids church or flock small group. Tuhan berkati, dan see you next week. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Makasih semuanya untuk berpartisipasi. Doakan gerejamu, rawat gerejamu. Dan jangan pernah malu, jadilah gereja Tuhan yang baik dimanapun Anda berada. Nama Tuhan dipermuliakan, tetap semangat. Selalu andalkan Tuhan lebih daripada apapun. Dan mengucap syukur di setiap harinya. Semua karena anugerah Tuhan. Arahkanlah hatimu, angkat kedua belah tanganmu. Akhiri ibadah dengan penuh kebahagiaan. Dia Immanuel kita. Bapak, Ibu, teman-teman, hidupmu gak akan ditinggalkan Tuhan. Apapun yang akan engkau hadapi, mungkin kau sudah tahu, bahkan belum kelihatan. Jangan khawatir. Pilih kehidupan bersama Yesus. Gak akan ada yang nyesel. Dia sanggup dan dia yang terbesar. Fokus dengan apa yang Roh Kudus sampaikan di isi hatimu. Lakukan, taat, dikit-dikit, gak apa-apa. Coba lagi, tapi taat. Dan mengucap syukur dalam segala sesuatu. Berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Bapa itu melimpah turun, memenuhi setiap bagian di kehidupanmu. Dia membimbing, menasihati, mengingatkan, menghibur, membantumu. Dan semuanya dilakukan di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Dari sore malam ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kita yang udah diberkati dan mau juga dipakai Tuhan jadi berkat. Sama-sama yuk malam ini semua katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, ambil waktu saat teduh sejenak. Thank you.